Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atikah Nabilah dengan nomor urut absen 19 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Jadi, pada video kali ini, saya akan meringkas tentang materi pada mata kuliah saya, yaitu Bisnis Intelijen atau Kecerdasan Bisnis dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Oke, mari kita lanjutkan. Pertemuan 9 dan 10. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise adalah gabungan dari beberapa corporate atau induk perusahaan yang saling berbagi sistem, baik itu database dan sebagainya. Apa sih tujuan dari ERP? Tujuan dari ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu menggabungkan atau menetralisir kebocoran di dalam sebuah sistem. Di dalam satu aplikasi, itu bisa berfungsi banyak aplikasi. Jadi, dalam aplikasi itu banyak fiturnya. Dan fungsi dari ERP adalah menggabungkan, mengintegrasikan beberapa function dengan aplikasi menjadi satu banyak fitur yang dijadikan dalam aplikasi atau database-nya itu berbeda-beda dan dijadikan dalam satu aplikasi. ERP adalah sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien. Inti dari ERP adalah untuk kesejahteraan sumber daya perusahaan itu banyak yang diolah menggunakan ERP, seperti waktu perusahaan yang satu hari dari 100 bisa menjadi 1000, dana, dan material. Konsep dasar dari ERP contohnya yaitu dari perusahaan retail. Kita mulai dari back office-nya dulu. Kenapa? Karena di back office-nya inilah mereka mengentry data. Mereka entry kebijakan. Back office ini terdapat financial application, manufacturing application, dan inventory management. Setelah selesai di back office-nya, maka barulah di front office-nya. Nah, di sini ada customer yang dimana datanya itu terdapat di central database. Corporate reporting atau laporan dan human resource management inilah yang menjembatani. Selanjutnya masuk ke integrasi ERP dalam organisasi, yaitu before we use ERP, ia tidak teratur penempatannya itu seperti jika kita buka menu finance, beda lagi, buka menu operation, beda aplikasi, dan membuka menu human resource, beda aplikasi, dan database serta aplikasinya itu berbeda-beda menjadi 3 bagian. Tetapi ketika kita menggunakan modul ERP dari yang ketiga tadi itu menjadi lebih teratur dan diintegrasikan menjadi satu bagian aplikasi dari database-nya dan aplikasinya juga menjadi satu authoritative. Selanjutnya kita masuk ke perkenalan Power BI. Power BI merupakan pada umumnya berbasis cloud yang memiliki fungsi
memvisualisasi data dengan mudah, interaktif, live. Power BI memiliki kelebihan, yaitu download melalui laptop ataupun handphone, berarti itu secara offline atau secara online melalui Microsoft. Yang bisa divisualisasi dari aplikasi ini adalah kita tidak usah sulit lagi mengetik karena kita dapat menggunakan fitur import data melalui Excel dan aplikasi-aplikasi yang disupport oleh Power BI. Power BI memiliki 5 building block, yaitu yang pertama, visualisasi di sini banyak jenis-jenis grafiknya. Diagram sesuai dengan kebutuhan kita dan visualisasi ini adalah yang terpenting. Datasets bisa bermacam-macam melalui data Excel, database online. Report hasil keluaran dari aplikasi ini dan report ditampilkan dalam satu halaman saja. Dashboard hasil dari report yang bisa diakses oleh orang lain. Tile berupa kotak-kotak yang berisi tentang grafik yang memudahkan kita untuk melihat grafik. Mengimport sumber data itu bisa berupa Excel dengan format XLS atau CSV. Dan juga kita menyimpan dalam aplikasi ini otomatis bakal tersimpan format Power BI-nya. Content spec ini kita bisa mengimport data dari layanan-layanan internet lainnya seperti Google Analytics, GitHub, Salesforce, dan lain-lain. Dataset yang support di sini adalah Spark, Azure, SQL, dan lain-lain. Jenis visualisasi data yang dapat dibuat menggunakan Power BI adalah combination chart. Macam-macam grafik bisa digunakan pada chart ini. Selanjutnya adalah map visualization, table and matrix, scatter chart, dan yang terakhir adalah waterfall. Selanjutnya kita masuk ke tutorial instalasi Power BI dan mengimport data. Cara menginstal aplikasi Power BI yaitu yang pertama menuliskan pada Google, download Microsoft Power BI. Setelah itu klik yang ada tulisannya Microsoft Power BI. Lalu bakal muncul tampilan Microsoft Power BI-nya. Lalu kita pilih bahasa terlebih dahulu seperti bahasa Indonesia ataupun Inggris dan kita klik download. Di sini ada dua versi, 64 atau 32, pilih sesuai dengan kebutuhan komputer Anda. Misalnya pilih yang atas 64, lalu kita tunggu proses downloadnya. Setelah itu kita simpan berkas dan kita ikuti sesuai arahan. Lalu bukalah aplikasi Power BI tersebut. Di dalam Power BI terdapat 5 objek yang kita harus pahami atau penting, yaitu yang pertama adalah menu yang di atas itu namanya adalah ribbon, yang di dalamnya itu terdapat menu home, insert, modeling, view, and help, visualization, field,
report, and the last one is pick halaman. Pada menu home itu, terdapat beberapa bagian untuk mengimport dan mengekspor data. Misalnya get data, Excel, Power BI, SQL, data first, recent source, transform data, text box, need visual, and move visual. Selanjutnya terdapat menu modeling untuk memodelkan. Pada menu model ini terdapat bahasa dan linguistik atau skema. Lalu, pada menu view bahasa berbicara tentang tampilan untuk memodifikasi warna dan untuk lebih bagus tampilan reportnya serta mempercantik terdapat itu di menu view-nya. Nah, bagaimana sih cara mengimport data? Cara mengimport data yaitu pertama pilih menu home atau bisa juga di report. Lalu kita klik Excel, pilih data Excel yang terdapat di folder kita, misalnya data penjualan buah. Nah, setelah itu bakal muncul halaman navigatornya. Pada halaman itu terdapat folder data Excel yang sudah kita import. Lalu, kita klik yang sheet-nya itu. Kita klik load, lalu tunggu hingga loadingnya selesai. Kita bisa melihat datanya yang sudah masuk itu dari field. Nah, di field itu kita tinggal klik saja di bagian sheet-nya, bakal muncul datanya. Tetapi, jika grafik itu tidak muncul, maka itu belum masuk pada field tersebut. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-11. Memanfaatkan fitur visualisasi Power BI. Cara mengolah data memvisualisasikan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik serta map yaitu pertama, import dulu data dari Excel. Karena menggunakan Excel kita tidak perlu ketik manual. Tinggal kita buat saja di Excel, lalu kita import, lalu datanya keluar. Nah, masuk ke menu Reborn. Di Home, kita klik Excel, lalu masukkan data, misalnya data penjualan buah. Atau memasukkan atau membandingkan data penjualan buah di bulan Juni 2021. Membandingkan buah apa yang paling banyak pada tahun 2021. Nah, setelah itu bakal muncul tampilan navigator dan kita klik sheet yang terdapat di bawah folder data penjualan buah tersebut. Dan data akan muncul di tampilan navigator tersebut, lalu kita klik load dan tunggu loading sampai selesai. Selanjutnya, kita pilih jenis visualisasi yang terdapat di visualization. Lalu kita pilih salah satu dari jenis tersebut, misalnya clustered column chart. Lalu di sebelah kiri atau di menu page-nya itu bakal muncul grafik yang akan kita gunakan. Nah, tapi grafiknya itu masih belum berwarna dikarenakan kita masih belum memasukkan datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah grafiknya itu bisa kita perbesar atau agar mudah untuk dilihat. Di bawah visualisasi itu banyak menunya.
Salah satunya adalah axis. Kita klik tanggal yang terdapat di field, lalu kita tarikan ke axis tersebut dan tanggal tersebut bakal muncul ke chart tadi yang terdapat di menu page. Lalu ada legend dan yang paling penting adalah value. Pada menu field, kita tarik data Apple menuju ke value. Ini diambil dari data tertinggi ke data yang terendah. Selanjutnya, membandingkan data apel dengan jeruk. Lalu, kita tarik data jeruk ke value dan kita bandingkan lagi dengan data mangga. Lalu, kita tarik data mangga ke value. Pada menu page, bakal muncul chart data yang sudah kita masukkan tadi. Dan chart yang tadi warnanya pucat ketika sudah kita masukkan datanya, maka chartnya itu sudah berwarna. Lalu, kita ganti jenis visualisasinya menjadi pie chart. Oke, setelah itu kita kasih judul dengan cara pilih insert. Setelah itu terdapat menu text box, lalu kita klik menu tersebut. Kita klik saja dan tulislah namanya, misalnya data penjualan buah PT ABC Juni 2021. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-12. Memanfaatkan fitur visualisasi Power BI lanjutan. Pertama, kita menuju ke menu Home. Lalu, kita pilih Excel menggunakan data Excel yang kemarin, yaitu data penjualan buah. Setelah itu, bakal muncul tampilan navigator yang terdapat folder data penjualan buah, lalu di bawahnya terdapat sheet 1. Selanjutnya kita klik sheet 1 tersebut dan di samping itu bakal muncul datanya. Setelah itu kita klik load dan menunggu loadingnya. Data yang sudah masuk tadi terdapat di field. Setelah itu, pilih salah satu visualization, misalnya clustered bar chart, lalu pada menu page-nya, tinggal kita tarik saja clustered bar chart-nya sesuai keinginan kita. Kemudian, axis adalah sebagai kriteria pembanding. Di data ini terdapat 2 kriteria pembanding, yaitu jenis-jenis buah atau di sini yang kita bandingkan adalah data apel, data jeruk, data mangga, data manggis. Data pembandingnya itu adalah tanggal. Atau tanggal itu kan banyak pembandingnya. Misalnya tanggal 1, 2, 3, dan lain-lainnya. Setelah itu kita masukkan tanggal tersebut ke axis tadi. Lalu di value kita masukkan data apel. Data ini akan diurutkan dari yang paling tertinggi dahulu. Setelah itu kita masukkan data jeruk, data mangga. Setelah itu masukkan data melonnya. Data yang tadi sudah dimasukkan bakal muncul di bagian tampilan report yang terdapat di page 1.
Setelah itu kita pilih diagram atau grafik. Tidak sembarangan, tergantung dengan apa yang kita butuhkan atau kita buat. Serta bandingkan, misalnya kita dapat memilih diagram stack bar chart, stack column chart, clustered bar chart, line chart, dan area chart, serta lain-lainnya. Setelah itu kita klik menu insert, kita tambahkan text box, dan kita atur sesuai dengan keinginan kita. Text box ini untuk membuat judulnya. Misalnya, kita menuliskan judulnya yaitu Data Penjualan Buah Toko ABC Juni 2021. Kita blok dan klik center lagi agar judulnya tadi bisa rata tengah. Kita juga bisa menggantikan warna tulisan judulnya. Setelah itu, kita pahami dulu jenis grafik itu menentukan gampang apa enggaknya orang membaca. Nah, di bawah visualization itu terdapat menu, lalu kita klik di tampilan grafik yang terdapat di page dan nantinya bakal muncul di bagian-bagian lain yang ada di bawah menu tersebut. Lalu, kita klik di menu format di bagian generalnya. Pada responsive kita on-kan. Lalu di bagian maintain layer order, kita klik on juga. Dan juga pada bagian zoom slide, kita on-kan juga. Jadinya pada tampilan grafiknya itu terdapat perubahan yang signifikan dan lebih lagi. Kita juga dapat mengubah data color-nya, misalnya pada data apel. Kita mengubah warnanya menjadi kuning, kemudian data jeruk kita ubah menjadi ungu, mangga kita ubah menjadi hitam, dan yang terakhir melon kita ganti menjadi biru muda. Setelah itu, kita juga dapat mengubah warna background-nya sesuai dengan keinginan atau kesukaan kita. Misalnya, background-nya itu menjadi warna peach ataupun menjadi warna pink muda. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan ke-13, memanfaatkan query pada Power BI. Pertama, kita menuju menu Home. Lalu, kita pilih Excel menggunakan data Excel yang kemarin, yaitu data penjualan buah. Setelah itu, bakal muncul tampilan navigator yang terdapat folder data penjualan buah tadi. Lalu, di bawahnya terdapat sheet 1. Setelah itu, kita klik sheet 1 tersebut. Dan di samping itu bakal muncul datanya. Setelah itu kita klik load dan menunggu loadingnya. Data yang sudah masuk tadi itu terdapat di field. Dan setelah itu kita centang semua data yang terdapat di field tadi seperti data apel, jeruk, mangga, manggis, melon, dan tanggalnya. Selanjutnya, pada ribbon home terdapat menu query. Lalu, pada menu query tersebut terdapat menu transform data yang selanjutnya kita klik transport data itu. Setelah itu, kita bakal masuk ke menu query-nya. Lalu, muncullah hasil dari data yang sudah kita transformkan tadi di Power Query Editor. Pada menu ribbon Home, terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama,
new source untuk mengambil database atau data mau dari Excel ataupun SQL. Yang kedua itu recent source, seperti yang lagi digunakan atau Excel data penjualan buah. Yang ketiga, data source setting, itu untuk menyeting data. Yang keempat, manage parameter. Yang kelima, properties. Yang keenam, keep rows and remove row, itu untuk menambah, untuk menghapus baris atau kolom. Dan yang terakhir itu split column and group by column. Setelah itu, kita masuk ke menu ribbon transform yang terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama, group by, user first row, transport, reverse row, count row. Nah, count row ini adalah untuk menghitung baris. Setelah itu replace value, dan yang paling penting adalah menu pada text column yang split column, format match column, dan extract. Pada number column memiliki menu untuk menghitung-hitung di kolom, yaitu statistik. Atau pada menu statistik terdapat beberapa bagian, yaitu sum, minimum, maksimum, median, average, standard deviation, count value, standard, add multiple, subtract, atau scientific. Pada menu scientific terdapat beberapa bagian, yaitu absolute value, power, square, root, exponent, logaritma, dan factorial, trigonometry, rounding, and information. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-14, memanfaatkan query lanjutan. Power query yaitu yang berkaitan dengan transform data dan persiapan data engine. Power Query dilengkapi dengan antarmuka, grafis untuk mendapatkan data garis sumber, dan Power Query Editor untuk menerapkan transformasinya. Nah, pada Power Query Microsoft itu terdapat produk atau nama softwarenya, yaitu ada Engine, terus ada Power Query Desktop, ada Power Query Online, dan Dataflow. Produk ini macam-macam softwarenya, misalnya untuk Excel for Windows, bahwa engine-nya itu support. Tapi untuk Power Query Online-nya tidak support, dan untuk Power Query Desktop-nya itu support, serta Dataflow-nya itu tidak support. Nah, untuk Excel for Mac atau Apple, itu supportnya hanya untuk engine saja. Untuk desktop, untuk Power Query Online, untuk Dataflow-nya itu tidak support semua. Pada Power BI memiliki keunikan. Power BI ini adalah salah satunya aplikasi yang mensupport semuanya. Untuk engine-nya support, untuk Power Query Desktop-nya juga support, untuk Power Query Online-nya juga support, dan yang terakhir Dataflow-nya pun juga support. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Power Apps. Ternyata untuk engine-nya itu support. Nah, tetapi untuk Power Query Desktop-nya itu tidak support.
Untuk Power Query online-nya itu support dan data flow-nya juga support. Pada menu ribbon kedua, transform, yang terpenting adalah kita memahami di dalam query terdapat macam-macam fungsi yang wajib dipahami, serta statistik juga sangat penting, mulai dari sum, minimum, maksimum, median, average, standard deviation, dan count value itu sangat penting. Jadi, hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.